Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil video kami, yaitu tugas Pancasila sebagai sistem etika. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika politik. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus adalah etika yang membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi etika individual, yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial, yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, dan yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dimensi politis manusia. Manusia sebagai makhluk individu sosial. Manusia adalah bebas sejauh ia sendiri mampu mengembangkan pikirannya dalam hubungan dengan tujuan-tujuan dan sarana-sarana kehidupan, dan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya. Dengan kebebasannya, manusia dapat melihat ruang gerak dengan berbagai kemungkinan untuk bertindak, sehingga secara moral senantiasa berkaitan dengan orang lain. Yang kedua, dimensi politik kehidupan manusia dalam kehidupan manusia secara alamiah. Jaminan atas kebebasan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial, sulit untuk dapat dilaksanakan karena terjadinya perbenturan kepentingan di antara mereka, sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut negara. Nah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Nah, sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan nilai kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku agar terciptanya perdamaian serta keadilan dalam hidup bersama. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai Pancasila, yaitu penerapan Pancasila sebagai etika dalam penggunaan media sosial. Tidak dapat dipungkiri, merambatnya media sosial ke dalam kehidupan masyarakat berpengaruh pada gaya hidup sosial masyarakat sehari-hari. Meskipun terdapat dampak positif yang didapatkan dari hadirnya media sosial, media sosial juga melahirkan dampak negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan, terutama nilai-nilai Pancasila. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial salah satunya menurunnya sikap menghormati dan menghargai orang lanjut usia. Dampak lain dari media sosial adalah munculnya konflik sosial yang disebabkan oleh kesalahpahaman dalam memahami teks atau pendapat, sensitivitas terhadap simbol, cyberbullying, postingan isu sara, dan egosentris terhadap latar belakang. Maka dalam hal tersebut, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik bagi diri sendiri maupun kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari generasi ke generasi. Seluruh perilaku manusia dengan norma yang prinsip-prinsip yang mengaturnya kerap kali disebut moralitas atau etika. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila sebagai sistem etika.
Pancasila menjadi pedoman peraturan bangsa Indonesia. Selain itu, sistem hipotesis yang dirangkai untuk menaruh tuntutan serta pedoman pada masyarakat negara Indonesia dalam berpandangan dan berkepribadian. Pertama, Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti telah dijelaskan bahwa sila Pancasila ialah suatu metode nilai, maka di sini setiap sila memiliki nilai, namun sila tersebut berkaitan, bertautan, dan terhubung dengan nilai yang lainnya serta memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pada kaitannya, menggunakan nilai etika inilah yang tercantum pada Pancasila adalah sekumpulan bidang yang diangkat berdasarkan prinsip nilai kehidupan dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Indonesia yakni pertama, banyaknya masalah penggelapan yang mewabah di negeri Indonesia sehingga akibatnya bisa melunturkan sendi-sendi kehidupan warga negara. Kedua, masih terjadinya aksi pelaku teror atau terorisme yang menggunakan simbol kepercayaan sehingga dapat menghambat semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, budaya, golongan, mengancam disintegrasi bangsa dan persatuan. Ketiga, masih banyaknya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan berbangsa. Keempat, kesengajaan antara kelompok sosial masyarakat antara yang kaya dan miskin masih menandai kehidupan warga negara Indonesia sehingga tidak sama rata. Kelima, ketidakadilan aturan yang masih terjadi pada proses peradilan di Indonesia. Masih ada hukum yang tidak seimbang dan kadang melihat jabatan dan adanya kesengajaan antara miskin dan kaya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan mengalami ancaman yang sangat fatal, diantaranya berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, lunturnya wibawa pemerintahan, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan yang terakhir pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal negatif.